Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tajri Nur di mata kuliah kecerdasan buatan, dan pada kali ini kita akan membahas tugas 1, yaitu soal ini atau masalah ini akan kita ubah atau kita masukkan dalam beberapa algoritma, di antaranya BFS, Hill Climb, Branch and Bound, and yang terakhir adalah Dynamic Programming ya. Oke, yang pertama langsung saja. Sepertinya soalnya kita harus mengetahui bagaimana jalur yang akan kita ambil dari S menuju Z ini. Oke. Nah, pertama-tama kita harus mencari tree-nya dulu atau membuat tree-nya. Ya, tree itu adalah semua kemungkinan yang ada ya. Jadi ini tree-nya S, jalan menuju B atau A, B atau C, misalnya A kita menuju D, dan seterusnya ya. Seperti itu untuk tree-nya. Kemudian bagaimana penyelesaian dalam beberapa algoritma tersebut? Nah, kita coba yang pertama, BFS, Best First Search ya. BFS adalah turunan dari DFS, Depth First Search. Hanya dia menggunakan beberapa rule tertentu. Misalnya dalam hal ini kita masukkan rule bahwa jalur yang terpendeklah yang diambil ya. Dari S menuju B adalah yang terpendek, yaitu 2. B menuju, ada pilihannya C atau A, karena yang terpendek adalah 1, berarti A. Kita pilih A. Kemudian lanjut, A hanya ada 1, tidak punya anak atau children, kita langsung ke D. Nah, dari D ada 2 pilihan, C atau Z. Nah, di sini yang terkecil adalah C. Kemudian daripada kita langsung ke Z, karena dia masih ada yang terkecil, berarti C ya. Kemudian dari C menuju Z tidak ada anaknya lagi, yaitu 2 jaraknya, sehingga kita mencapai goal. Star kali ini kita lewatkan dulu ya. Kemudian Hill Climbing sebenarnya mirip, hanya saja dia itu mencoba semuanya yang dari kiri juga. Jadi beberapa apapun nilainya yang dari kiri, apabila dia kecil dari mother ya, lebih kecil dari mother ini, maka itulah yang diambil. Meskipun ada juga yang lebih kecil, tapi dia tidak di kiri ini, ada yang lebih dulu. Nah itu ya. Tapi dalam kasus ini soalnya yang paling kiri lah yang terkecil ya. Tapi ada panah di sini karena dia juga melewati ini, dia juga open di sini ya. Sama seperti itu. Ini ya. A ke D3, D ke D2, C, Z. Lanjut untuk analisa branch and bound ya nih, dan dynamic programming. Sebenarnya ini kurang lebih aja mirip ya. Yang pertama sama, kita tuliskan dulu tree-nya. Kemudian di sini dalam hal kenapa ada angka di samping B ini, karena dia memiliki memori terhadap berapa langkah yang kita ambil dalam setiap node itu ya. Misalnya ini kita langkahnya 2 ya kan, yang ini langkahnya 4. Nah, dalam hal ini dia kenapa 2 juga? Karena memang branch and bound ini dia memiliki memori parsial dalam artian dia itu terpisah ini ya. Nih, dia juga melakukan beberapa open di sini atau evaluasi. Nah, tapi dia juga ada kriteria yang terkecil. Misalnya ini dari 2 ini kan 2 di sini langkahnya ada 1. Nah, di sini dari langkah yang ini kita tambahkan kan 2 tambah 1 jadi 3. Sedangkan ini 2 tambah 7 9, lebih kecilnya ini ya kan. Lanjut di bawah langkahnya 3, berarti di sini nilainya 6 ke node ini. Nah, kalau kita ke node ini 11, sedangkan ke node ini adalah 8.
8, berarti masih yang kecil yang ini ya. Lanjut dari not ini sisa 1 menjadi 10. Kemudian dynamic programming, apa bedanya? Dynamic programming sama halnya dalam ini, hanya saja dia memori parsialnya tidak lebih dari 1. Misalnya ini tadi, dia memori parsialnya di sini hanya sampai di sini, dan jika ini kecil maka yang terpilih adalah yang ini. Di sini close, sudah tidak ada cabang-cabang lagi. Lanjut untuk tugas nomor 2, yaitu soalnya dari kota A mengunjungi kota lainnya dan kembali ke kota A ya. Berarti kita dari A nih, kota lainnya ini harus semua terkunjungi dan kembali ke A. Kita disuruh mengerjakan dengan solusi, mengerjakan dengan algoritma sama yang seperti tadi ya. Kemudian kita buka dulu tree-nya. Ya, ini dia tree-nya. Di sini adalah awal, not awal, kemudian ada beberapa pilihan ya. Ini ya. Dari A ke B ada beberapa pilihan, habis itu C, D, E dan seterusnya. Dari A ke C ada beberapa pilihan dan seterusnya itu ya, sampai habis nih. Ini semua jalan-jalan yang ada. Kemudian untuk bagaimana dia pemilihan dalam algoritmanya, seperti ini. BFS ya, yang pertama BFS sama aja karena yang dipilih adalah yang terkecil. Ini ya, 75 kan yang terkecil. Kemudian lanjut ke bawah lagi. Nah, apa yang terkecil? 50 ke D. 50 D kan tadi D. D ada berapa pilihan lagi? B sama C. Yang terkecil adalah 75. Kemudian B 50, lanjut ke C, kembali ke A ya. B kecil 50, dari C 125 tanpa memikirkan jumlah total yang sebelumnya, jumlah perjalanan kos sebelumnya. Sedangkan hill climbing itu mirip, hanya saja dia itu seperti yang tadi kan, yang terkiri lah yang diambil, yang paling kiri. Meskipun di sini ada yang mungkin nanti ada yang lebih kecil, tapi dalam hal ini enggak ya, enggak ada ya. Ini sama saja. Nah itu ya. Lanjut dari ini 75, E ke B 100, B ke C 50, C ke D 100. Nah tapi dia juga mengevaluasi yang ini karena dianggapnya sama kan, ini juga. Nah, sedangkan branch and bound-nya itu ya sama aja. Ini sebentar ya, saya ganti dulu. Nah, branch and bounds-nya itu misalnya di sini tadi berapa, 75 kan. Nah, dia mengevaluasi semua di node-node-nya ini. Dia mengevaluasi, dan ada juga yang parsialnya itu yang selanjutnya gitu. Misalnya sini parsialnya B, nanti sama dengan C kan. Nah, parsialnya itu lebih dari 1 bisa, sedangkan nanti dynamic programming tidak bisa lebih dari 1. Ya, seperti itu. Sekian penjelasan saya. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal selanjutnya, yaitu perintahnya dalam soal ini, yaitu bahwa kita harus menentukan state awal dan goal dalam permainan egg puzzle dan menyelesaikannya dengan algoritma best first search dan A star ya. Dalam hal ini yang pertama adalah best first search, dimana solusi yang didapat ada di level 7, dalam artian ada 7 baris di situ, 7 baris node ya. Nah, node yang dilewati ada 7 juga, sedangkan costnya ada 7 ya. Nah, dalam hal ini
komputer mencoba sebanyak 94 kali. Kenapa banyak? Karena best first search adalah mencari yang paling kecil. Jadi setiap langkah yang ada misalnya seperti ini di 0, dia akan bergerak ke sini atau ke sini. Dalam menentukan satu langkah aja dia perlu 3 kali percobaan ya. Kemudian selanjutnya untuk A-star solusi yang ada itu di level 7 juga sama, sedangkan not yang dilewati juga sama, costnya juga sama, karena memang ini percabangannya itu sudah jauh gitu error, bukan nggak ada lagi percabangan yang menghasilkan not yang menuju goal itu ya. Makanya notnya juga yang dilewati sama, costnya juga sama. Nah, hanya saja percobaan yang dilakukan lebih sedikit karena dia heuristiknya dia mempertimbangkan cost yang sebelumnya ya. Nah, seperti itu ya perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaan blind search dan heuristic search ya. Blind search tidak ada rules tertentu dan mengevaluasi semua nodes, sedangkan heuristic ada rules untuk mempermudah. Ya, seperti contohnya tadi dan video-video sebelumnya. Blind search itu semua node kita jelajahi tanpa ada rules, sehingga memakan banyak sekali langkah atau costnya. Sedangkan heuristik mempertimbangkan yang paling kecil, jadi sangat mudah ya. Sedangkan yang nomor 2 yaitu blind search mampu menemukan worst case scenario, sedangkan heuristik tidak. Nah, keuntungannya bahwa blind search mengevaluasi semua node, bahwa blind search pasti akan menemukan worst case scenario atau scenario yang terburuk, dalam artian bahwa kita pasti akan menemukan jalan buntu sebanyak-banyaknya juga selain mendapatkan goalnya. Sedangkan heuristik kita tidak mendapatkan kasus-kasus jalan buntu, melainkan kita hanya langsung menuju goal. Nah, not yang dievaluasi lebih sedikit pada heuristik ya. Sedangkan blind search harus mengevaluasi semua node. Sekian, terima kasih. Yaitu membuat kalkulator dengan bahasa pemrograman Java, dan dalam hal ini saya menggunakan NetBeans ya, IDE nya, karena kita bisa langsung menggunakan objek juga. Bentuk penjelasan codingnya bagi berikut. Ini button 1, button yang untuk menuliskan angka 3, txt dari sebagai teks. Dalam kosong, terus ditambahi angka 3 gitu ya, tambah seterusnya sampai semua lengkap. Kemudian selanjutnya yaitu operator aritmatikanya. Nah, operator aritmatika biasa seperti ini, kita tentukan dulu f6 nya atau variabelnya ya, first double, value stringnya juga. Nah, seperti ini. Jika operator equalsnya plus, maka answernya tadi, di answer yang button tadi yang di atas ini, maka answernya akan f0 plus s0. Nah, variabel yang pertama ini tadi, nomor tadi tambah, begitu juga yang lain. Nah, dalam hal ini kita bisa menambahkan exception. Nah, exceptionnya adalah exceptionnya mencari kesalahan. Apabila juga dibagi dengan 0, maka di sini kita beri exception. Di sini kita beri exception jika sama dengan 0, throw new arithmetic exception ya. Arithmetic exception maksudnya apa? Bahwa di sini pembilangan dengan pembagian dengan 0. Padahal kalau di NetBeans, jika pembagian dengan 0 kita menggunakan seperti ini ya, maka bahasa Java akan langsung
memunculkan, coba caranya, memunculkan tulisan infinity. Coba ya, 9 dibagi 0. Nah, secara default Java itu menghasilkan 9 bagian, apapun yang bagian 0 menghasilkan tulisan infinity. Nah, kita juga bisa menggantinya dengan exception yang tadi. Exception berupa pembagian dengan 0. Sekian, terima kasih.